Ya, boleh dikomen dulu, takutnya nggak jelas. Jelas, oke, siap, makasih. Teman-teman, ini kan saya pakai handphone ya, ditakutkan nanti mental kayak dulu. Jadi kalau misalnya keluar tolong japri saya di Instagram di Telegram ya. Oke, kita mulai aja ya sambil nunggu. Bentar saya share screen dulu.
Oke deh teman-teman, untuk layarnya udah ada ya? Udah muncul? Jadi untuk malam ini kita akan belajar tentang optimasi konten, yaitu tentang akun jualan yang nanti kalian pakai. Nah, oke, teman-teman, kita mulai aja ya langsung. Nah, di sini ada Instagram. Seperti yang teman-teman tahu, untuk Instagram saat ini adalah sosial media yang paling banyak digunakan gitu ya. Ada lebih dari 1 miliar orang di dunia menggunakan Instagram. Nah, karena hal itu, Instagram kini banyak digunakan oleh brand-brand terkenal ataupun para influencer gitu ya, ataupun para pemilik bisnis custom untuk mempromosikan jualannya gitu ya. Nah, Instagram itu terbagi menjadi beberapa jenis akun gitu ya. Yang pertama itu ada akun personal atau akun yang biasa kalian pakai gitu ya, itu disebutnya akun personal. Nah, yang kedua itu adalah akun bisnis, yaitu akun yang dibuat khusus untuk mempromosikan bisnisnya gitu ya. Selanjutnya ada akun kreator. Akun kreator ini biasa digunakan untuk personal branding. Biasanya yang menggunakannya itu para influencer, YouTuber gitu ya. Nah, itu gunainnya akun kreator gitu ya. Nah, sekarang gimana sih untuk menggunakan fitur promosi? Untuk menggunakan fitur promosi Instagram gitu ya, akun teman-teman harus diubah dulu ke akun bisnis gitu ya. Supaya teman-teman nanti bisa menggunakan fitur-fitur yang disediakan Instagram khusus untuk akun yang digunakan untuk mempromosikan bisnis gitu ya. Nah, yang pertama, cara setting akun bisnis, teman-teman bisa buka Instagram, lalu klik menu profil, klik baris 3 di sebelah kanan atas profil teman-teman gitu ya. Next-nya, lalu klik pengaturan gitu ya. Nah, selanjutnya pilih menu akun. Teman-teman bisa lihat untuk gambarnya di screen ya. Setelah pilih menu akun, scroll ke bawah, lalu klik ubah jenis akun gitu ya. Nah, nanti muncul ada beberapa pilihan. Ada akun bisnis, akun kreator. Nah, teman-teman pilihnya untuk akun bisnis gitu ya. Karena kan fungsi Instagramnya untuk
mempromosikan bisnis custom teman-teman gitu. Nah, kenapa sih harus diubah ke akun bisnis gitu ya? Seperti yang tadi saya jelaskan sedikit, akun bisnis ada fitur-fitur tersendiri yang tidak dimiliki oleh akun personal gitu. Nah, salah satunya itu Instagram Insight, Instagram Ads, dan tombol kontak gitu ya. Di akun bisnis, teman-teman nanti bisa membuat promosi atau campaign iklan gitu ya. Selain campaign, teman-teman juga bisa melihat insight lebih detail dibandingkan akun personal. Insight itu apa sih? Insight itu adalah jumlah pengunjung yang mendatangi akun teman-teman gitu ya. Secara simpelnya seperti itu. Nah, ketika tombol kontak jadi di akun Instagram bisnis itu, teman-teman bisa nambahin tombol kontak di mana nanti kalau customer teman-teman mau order atau misalkan mau tanya-tanya, cukup mudah menghubungi teman-teman hanya dengan menekan tombol kontak tersebut gitu ya. Dan tentunya kalau teman-teman pakai akun bisnis, usaha custom teman-teman akan terlihat lebih profesional gitu ya. Nah, next-nya ada bio Instagram. Bio Instagram ditunjukkan sebagai identitas dan juga tempat untuk informasi bisnis teman-teman. Jadi, bio Instagram itu adalah sinopsis dari usahanya teman-teman. Artinya, bio menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas sebenarnya usaha teman-teman ini apa sih gitu ya. Dan bio ini sangat penting gitu. Kenapa? Karena ketika ada pengunjung datang ke akun teman-teman, yang dilihat itu adalah bionya terlebih dahulu gitu, sebelum nanti scroll ke bawah untuk melihat feed, reel, IGTV, dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk bio ini usahakan teman-teman buat informasinya secara singkat, padat, dan jelas gitu ya. Nah, di sini saya berikan contoh gitu ya, gimana bio yang menarik itu. Nah, bio yang menarik biasanya berisi satu alamat pengiriman gitu ya. Kalau Anda dropshipper DA gitu ya, gunakan alamat pengiriman dropship aja gitu ya. Yang kedua, cantumkan nomor yang bisa dihubungi. Lalu penjelasan singkat produk atau penjelasan singkat usaha teman-teman gitu ya. Next-nya pilihan kurir. Misalkan JNT sama JNE gitu. Lalu lama proses produksi, lama pengiriman gitu ya. Nah, itu teman-teman cantumkan di bio. Lalu teman-teman cantumkan juga slogan toko teman-teman gitu ya. Supaya apa? Supaya akun jualan teman-teman terlihat lebih profesional dan nanti pelanggannya tahu bahwa akun ini tuh sebenarnya jualan ini gitu ya. Nah, next-nya saya kasih tahu cara mengisi bio di akun Instagram bisnis gitu ya. Yang pertama, teman-teman masuk ke profil di sisi kanan bawah, lalu klik edit profil, isi nama akun, buat username-nya,
Tambahkan link kontak atau web, dan pilih kategori bisnis dan menu lainnya yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan. Gitu ya. Jika sudah selesai, klik centang di bagian kanan atas. Nah, teman-teman, untuk nama akun itu harus yang relevan dengan market yang mau teman-teman tembak gitu ya. Misalkan teman-teman mau nembak market One Piece gitu. Nah, nama akunnya itu minimal gitu, misalkan kaos custom One Piece gitu ya. Atau kaos custom Naruto gitu. Atau kaos custom anime premium gitu. Nah, untuk username pun sama teman-teman, dibuat serelevan mungkin dengan market gitu. Supaya apa? Pertama, kalau dicari sama market itu lebih mudah. Kedua, misalkan kalau nanti ada market gitu ya, nyari One Piece. Biasanya kan algoritma Instagram itu menyajikan akun-akun rekomendasi itu. Nah, dengan di sini ada tips memilih username. Dari teman-teman bentar. Ini screen-nya masih aman ya? Ini internetnya nge-lag. Oke. Nah, yang pertama itu simple dan mudah diingat. Yang kedua, mewakili bisnis teman-teman. Yang ketiga, gunakan satu atau dua kata. Nah, yang keempat, jangan menggunakan banyak karakter gitu ya, dan angka gitu. Nah, ini teman-teman silakan riset sendiri untuk username yang ingin teman-teman pakai gitu ya. Nah, next-nya membuat link di bio. Link di bio ini berfungsi untuk mengarahkan calon pembeli gimana caranya order produk teman-teman gitu ya. Link bio ini biasanya ada di bagian bawah bio profil. Nah, untuk membuat link bio ini ada dua rekomendasi. Yang pertama, teman-teman bisa pakai Linktree gitu ya. Yang kedua, teman-teman bisa pakai Desti Page. Nah, untuk tutorial Linktree, teman-teman bisa nanti setelah kelas ini, teman-teman bisa tonton atau bisa mengklik di link bit.ly/Linktree.
Ya, di situ nanti jelas semuanya, teman-teman bisa pelajari, karena kalau misalkan saya contohkan di sini, waktunya nggak bakalan cukup gitu ya. Jadi silakan di-screenshot atau mau ditulis dulu, setelah kelas ini selesai, silakan teman-teman pelajari gitu ya, untuk Linktree. Nah, next-nya yaitu profil Instagram gitu ya. Profil Instagram ini adalah cerminan dari bisnis teman-teman. Artinya, yang teman-teman post di akun teman-teman itu harus harus menyajikan atau menjelaskan apa sih yang teman-teman jual gitu ya. Biasanya berupa katalog atau konten edukasi. Nah, buat pengunjung betah dengan membuat feed yang menarik di profil Instagram bisnis teman-teman. Fungsinya adalah supaya si calon customer ini berlama-lama di akun teman-teman gitu ya. Jadi diusahakan profil Instagram teman-teman itu gak ngebosenin. Kalau misalkan ngebosenin, nanti begitu masuk ke akun Instagram teman-teman, calon pembeli itu scroll-scroll dikit langsung keluar lagi gitu ya. Jadi usahakan buat semenarik mungkin dengan konten-konten yang relevan dengan market yang mau teman-teman tembak gitu ya. Nah, next-nya saya mau jelaskan beberapa fitur Instagram. Yang pertama itu Instagram Feed. Instagram Feed itu adalah postingan yang ada di beranda teman-teman gitu ya. Ketika teman-teman buka Instagram, biasanya langsung ke profil. Nah, itu disebutnya feed atau foto yang teman-teman upload itu disebutnya feed ya. Yang kedua Instagram Story, saya yakin hampir semuanya udah tahu lah kalau story ya. Next-nya ada highlight. Highlight itu adalah biasanya yang bulat-bulat di atas feed atau sorotan kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Ada IGTV. IGTV itu kayak untuk video tapi panjang. Terus ada Reels. Reels itu video pendeknya Instagram sama seperti TikTok atau YouTube Short gitu ya. Yang ke berikutnya Instagram Live itu biasa untuk live, digunakan untuk live gitu ya. Untuk nanti teman-teman misalkan mau mempromosikan produknya dengan cara live itu bisa. Yang terakhir ada Instagram Shop. Nah, cuman kalau Instagram Shop ini agak ribet ngebikinnya, jadi kita skip aja. Untuk sekarang kita fokus untuk belajar jualan dulu aja gitu ya. Mungkin next-nya baru dipelajari untuk Instagram Shop. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara memaksimalkan hashtag dalam postingan Instagram ya. Nah, hashtag berfungsi sebagai SEO untuk memudahkan traffic menemukan konten yang Anda post gitu ya. Jadi, dengan adanya hashtag, postingan teman-teman itu bisa ketemu gitu ya, walaupun orang tersebut belum tentu sebagai followersnya teman-teman gitu ya. Atau ketika di Google gitu ya, cari kaos custom misalkan. Nah, kalau teman-teman mencantumkan hashtag kaos custom di postingan teman-teman, itu biasanya muncul di Google juga gitu ya. Kan biasanya ada yang digambar itu. Nah, itu bisa muncul di situ gitu ya.
Nah, hashtag sebagai alternatif untuk menambah traffic gitu ya. Jadi teman-teman, traffic itu bisa datang dari berbagai sisi gitu ya. Yang pertama, bisa dari ads atau iklan gitu ya. Nah, yang kedua bisa juga dari hashtag gitu ya. Jadi hashtag ini adalah salah satu sumber traffic yang free alias tidak berbayar gitu ya. Jadi teman-teman silakan memanfaatin hashtagnya, tapi usahakan pakai hashtag yang relevan gitu ya. Nah, teman-teman silakan nanti ketika mau posting untuk riset hashtag menggunakan kata kunci relevan gitu. Relevan itu gimana? Artinya begini, kalau teman-teman ngeposting tentang kaos One Piece misalkan, ya bawahnya juga harus relevan gitu ya, antara misalkan hashtag kaos custom One Piece, hashtag kaos One Piece, gitu. Hashtag One Piece T-shirt gitu ya. Jadi harus relevan antara gambar dan hashtag. Gitu. Karena algoritma Instagram itu menggabungkan antara gambar dengan hashtag. Itu kalau relevan itu bisa di-boost oleh algoritma gitu ya. Dan biasanya itu lebih disebar ke followersnya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman di algoritma Instagram sekarang, ketika teman-teman ngepost postingan, itu belum tentu muncul di feed-nya followers teman-teman gitu ya. Postingan teman-teman akan muncul di semua followers akun teman-teman jika postingan itu mendapatkan interaksi yang banyak. Contohnya like-nya banyak gitu. Terus engagement komennya tinggi gitu. Itu baru kesebar ke seluruh followers teman-teman gitu ya. Nah, lakukan secara manual untuk riset hashtag atau dengan bantuan tools gitu ya. Tools yang bisa teman-teman pakai antara lain adalah Planks atau Triber gitu ya. Itu adalah situs untuk riset hashtag atau untuk mengecek engagement rate akun Instagram gitu ya. Nah, teman-teman harus ingat fokus teman-teman tetap ke materi iklan gitu ya. Artinya teman-teman maksimalkan antara postingan, caption dan hashtag supaya relevan gitu ya. Nah, jangan memakai hashtag yang sudah banyak dipakai. Cari yang rate-nya middle gitu ya. Jadi contohnya begini teman-teman, misalkan kaos custom, kan biasanya di pinggirnya itu ada jumlah pakainya ya, ada 2 juta sekian gitu ya yang pakai gitu. Ada misalkan kaos One Piece 500.000 yang pakai gitu ya. Nah, pakailah yang jangan yang terlalu tinggi, tapi juga jangan yang terlalu sedikit gitu. Kenapa? Kalau terlalu tinggi, postingan teman-teman akan tenggelam gitu ya. Artinya nggak langsung muncul di hashtag yang teman-teman pakai gitu. Kalau sedikit, artinya yang pakai hashtag tersebut itu rendah, artinya jarang dicari oleh orang gitu, hashtag tersebut ya. Jadi carinya pakainya yang middle aja gitu, yang tengah-tengah, yang tidak terlalu tinggi, tapi jangan juga terlalu sedikit gitu ya. Nah, berikutnya saya jelaskan untuk hashtag dan aturannya gitu ya, supaya teman-teman nanti tidak
bingung atau untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, apa saja yang tidak boleh dilakukan dengan hashtag gitu ya. Jadi dalam penggunaan hashtag itu tidak sembarangan teman-teman. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya akun teman-teman tidak terkena shadow ban gitu ya, atau ke-banned gitu. Nah, yang pertama, teman-teman jangan menggunakan hashtag secara berulang gitu ya. Misalkan postingan teman-teman hari ini ada 6. Nah, dari 6 postingan itu jangan pakai hashtag yang sama gitu ya. Harus beda-beda. Soalnya kalau sama, nanti algoritma Instagram itu akan menganggapnya spam dan bisa jadi akun teman-teman nanti terkena shadow ban gitu ya. Nah, kedua, batasan maksimal penggunaan hashtag di setiap postingan Instagram gitu ya. Jadi teman-teman jangan terlalu pakai banyak hashtag, apalagi hashtag-nya nggak relevan gitu ya. Cukup pakai 5 hashtag saja. Misalkan hashtag kaos custom, hashtag kaos one piece, hashtag kaos unik, hashtag kaos cowok. Udah segitu aja. Yang penting ingat relevan dan tidak berulang ya, teman-teman. Nah, yang ketiga, ini yang sering saya bilang, selalu gunakan hashtag yang relevan gitu ya. Algoritma Instagram melacak berdasarkan korelasi antara gambar dengan hashtag gitu ya. Kalau nanti nggak relevan antara gambar dan hashtag, biasanya akun Instagram nggak akan ngeboost ke followersnya teman-teman gitu ya. Jadi nanti misalkan follower teman-teman ada 1.000, yang muncul di feed-nya itu hanya sekitar 10 atau 15 gitu ya. Jadi nggak tersebar ke semuanya gitu. Karena algoritma Instagram menganggapnya tidak relevan gitu ya. Nah, salah memakai hashtag bisa membuat akun teman-teman terkena shadow ban. Makanya teman-teman harus hati-hati dalam penggunaan hashtag ini supaya akun teman-teman aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, salah satunya itu tiba-tiba tidak bisa like banyak gitu ya. Postingannya tidak muncul pencarian atau interaksinya nanti diblokir gitu. Nah, kan kalau begitu susah gitu ya. Kita mau posting nanti nggak bisa. Mau nge-like postingan orang juga nggak bisa gitu ya. Apalagi kalau diblokir, kita udah capek-capek bangun akun dari nol, malah hilang gitu akunnya. Nah, jangan sampai akun teman-teman hilang karena kecerobohan. Makanya kami di sini menerangkan kepada teman-teman supaya teman-teman hati-hati gitu ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan gitu ya. Karena gini teman-teman, bikin akun baru itu gampang. Anda tinggal buat username, buat nama lagi gitu ya. Gampang untuk membuat akun itu. Cuman yang susah adalah bangun image sama nanti feel-nya beda gitu ya. Apalagi misalkan followers-nya udah banyak, kehapus. Pasti nanti feel teman-teman itu nggak akan sesemangat waktu pertama dulu bikin gitu ya. Pasti males-malesan gitu. Nah, maka dari itu berhati-hati dalam penggunaan hashtag biar akun teman-teman aman gitu ya. Nah, next-nya kita mengenal Reels Instagram gitu. Reel Instagram ini adalah fitur untuk mengupload video pendek
yang fungsinya itu seperti video TikTok lah ya, eee, se yang simpelnya itu seperti video TikTok gitu ya. Nah, yang lebih menariknya itu konten Reel lebih mudah trending dibanding konten Instagram lainnya. Kenapa? Karena kontre konten Reel ini videonya singkat gitu ya, apalagi kalau videonya menarik gitu, biasanya itu trending-nya gampang. Teman-teman pasti tahu gitu ya, ada beberapa hal yang trending itu di Instagram itu pasti berupa reels video. Kalau postingan kan jarang gitu ya. Nah, karena itu maksimalkan fitur reel ini oleh teman-teman gitu ya. Nah, di sini saya, akan jelaskan bagaimana tips memaksimalkan video reel Instagram gitu ya. Yang pertama, buatlah hal menarik di awal video. Yang kedua, pakai sound yang sedang tren gitu ya. Misalkan saat ini yang sedang sedang tren itu adalah yang itu apa namanya, yang ratatatata gitu. Nah, teman-teman pakai aplikasikan ke video yang teman-teman buat gitu ya. Yang ketiga, maksimalkan fitur editing reels. Yang keempat, tambahkan hashtag supaya video teman-teman bisa masuk ke trending topik hashtag gitu ya. Nah, teman-teman buatlah sekreatif mungkin, sebagus mungkin, yang relevan dengan market yang teman-teman bidik gitu ya. Tidak tidak perlu selalu tentang produk gitu ya. Bisa juga tentang konten, tentang berita, atau tentang hal-hal viral yang sedang terjadi gitu ya. Misalkan One Piece sedang, kalau teman-teman nembak One Piece, si Luffy sedang bertarung dengan Big Mom gitu misalkan. Nah, itu di-upload aja, cuman hati-hati gitu ya, riset dulu takutnya ada copyright-nya gitu ya. Nah, dengan begitu nanti akun teman-teman bisa trending gitu ya, melalui video yang teman-teman buat gitu ya. Nah, if you have never tried, how will you ever know if there any change gitu ya. Ini yang dikatakan oleh Jack Ma. Jadi teman-teman tidak akan merubah sesuatu kalau teman-teman tidak coba gitu ya. Jadi, cobalah dulu, baru hal yang teman-teman inginkan bisa dapat teman-teman capai dengan mudah gitu ya. Sekarang teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin jualan, ingin passive income gitu ya, tapi untuk belajar aja nggak mau, ya susah gitu ya. Ya gimana mau dapat passive income gitu ya, jualan aja nggak bisa, nah gimana mau jualan, belajar aja enggak. Nah, karena itu teman-teman silahkanlah coba semua materi yang saya jelaskan gitu ya, supaya teman-teman nanti dapat mudah untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan.
Ya teman-teman ada yang mau ditanyain? Sorry, barusan keluar dulu. Soalnya saya pakai handphonenya handphone alien, jadi agak sulit kalau pakai ini ya. Yuk gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain? Halo? Kira-kira jelas nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Mbak Frida, Via chat, Kak. yang slide 12 ya? Bentar. Kan, slide 12. Yuk, yang lain boleh sambil berjalan. Saya cek dulu ininya. Gak ada yang mau ditanyain? Waktu saya buat akun bisnis IG, karena belum ada akun, jadi bingung mau isi apa. Oh, yang waktu itu ya. Ya sekarang kan udah saya jelasin tadi ya, untuk Mbak Frida. Silakan tentuin dulu akunnya gitu ya. Setelah dibuat nanti silahkan Mbak Frida isi gitu ya akunnya, bionya, username-nya dibuat. Kan itu Mbak Frida masih pakai nama pribadi ya. Username-nya pun masih pribadi. Nah sekarang misalkan kalau Mbak Frida mau nembak peliharaan misalkan kucing, ya buat aja kaos custom kucing gitu. Nah untuk username-nya misalkan kaos kucing unik.id gitu kan bisa. Untuk Mas Abdillah bentar ya, ini saya cek dulu di ini. Itu Mbak Efrida ya. Jadi diisi dulu untuk akunnya. Disesuaikan dengan market yang mau ditembak gitu. Dan usahakan semenarik mungkin. Dan menjelaskan apa yang mau Mbak Efrida jual gitu. Untuk username enggak ada spasi, paling karakter. Kalau spasi nggak ada sih. Ya setahu saya mah nggak ada. Paling misalkan Abdillah Store
titik ID atau Abdillah store underscore ID gitu. Jadi nggak bisa pakai spasi untuk apa ini username gitu ya. Gitu Mas Abdillah. Untuk slide 12 saya kirim ke Telegram ya Mas Abdillah. Soalnya kalau dibuka lagi takutnya lag lagi. Cukup jelas Om. Oke Mas Kris Dianto. Bang melenceng dari topik hari ini bagaimana cara masukin barang ke IG. Maksudnya masukin barang gimana? Instagram Shop ya? Instagram Shop maksudnya? Kalau Instagram Shop itu harus punya website dulu atau harus pakai Shopify gitu ya. Itu untuk nanti aja ke depannya gitu. Yang sekarang mah fokus jualan aja dulu. Via WA aja dulu gitu. Kalau misalkan via Shopee ya via Shopee aja dulu. Soalnya kalau untuk Instagram Shop agak ribet sih buat yang awal-awalan mah. Itu untuk nanti aja gitu. Buat next-nya itu Mbak Frida. Karena Instagram Shop itu harus dapat website dulu. Nanti baru bisa daftar ke Instagram Shop-nya. Itu ada lagi? Untuk Mas Abdillah, slide 12 sudah saya kirim ke Telegram ya. Ya, makasih Kak. Itu yang jeda ganti atau ubah username